Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Perilaku boros memang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar kalau melihat lingkungan sekitar. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan banyaknya orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Baik itu untuk sekedar foya-foya maupun menuruti keinginan sesaat. Padahal perilaku boros kalau tidak segera dihentikan akan sangat berbahaya bagi kestabilan finansial. Cepat atau lambat, kondisi keuanganmu pasti akan terganggu. Agar hal ini tidak berkelanjutan, berikut pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Yang pertama, boros sama saja dengan kamu berenang-renang ke hulu, berakit-rakit kemudian. Ungkapan peribahasa satu ini tentu sudah cukup sering kamu dengar. Siapa yang tidak tahu dengan nasihat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau sebaris nasihat tersebut kemudian dibalik? Ini menjadi gambaran bagi kamu yang masih setia memanjakan perilaku boros. Seperti peribahasa yang dibalik, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Perilaku boros membuatmu senang hanya di awal saja, tetapi di kemudian hari akan terseok-seok kesusahan. Kedua, memanjakan sifat boros sama saja dengan menggali lubang jebakan untuk diri sendiri. Boros seolah menjadi perilaku buruk yang dianggap wajar. Banyak orang yang secara sadar ataupun tidak terseret dalam perilaku tersebut, hanya karena menuruti gengsi atau tidak dapat mengendalikan keinginan. Pada akhirnya banyak uang justru berakhir dihambur-hamburkan. Padahal memudahkan perilaku buruk satu ini bisa membawa risiko fatal bagi diri sendiri. Kebiasaan membeli banyak barang yang tidak diperlukan, berfoya-foya maupun kegiatan-kegiatan yang memicu pemborosan lainnya, sama saja dengan menggali lubang jebakan yang akan kelak membuat kondisi keuanganmu tumbang. Ketiga, boros dapat membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Berbicara tentang kondisi keuangan, semua orang pasti setuju kalau kestabilan finansial adalah hal penting yang akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup. Mengingat hal tersebut, sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga kestabilan finansial sebaik mungkin. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita masih terjebak dengan perilaku boros? Perlu diketahui, perilaku buruk satu ini kalau tidak segera dihentikan bisa membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Kalau ini sampai terjadi, bisa dipastikan kehidupanmu akan kalang kabut berantakan. Kebutuhan-kebutuhan penting yang seharusnya dipenuhi justru berakhir terbengkalai. Keempat, memanjakan perilaku boros sama saja dengan menjalani kebahagiaan palsu. Memanjakan perilaku boros sekilas memang terlihat menyenangkan. Membeli banyak barang bermerek yang selama ini diidam-idamkan, menuruti apapun keinginan hati, ataupun memborong barang-barang yang saat ini menjadi tren dan diinginkan oleh banyak orang. Tapi apakah itu sikap yang bijak? Jawabannya tentu tidak. Hal penting yang harus kamu ingat ketika terjebak dalam perilaku buruk satu ini, yaitu pemborosan sama saja dengan kamu menjalani kebahagiaan palsu. Kesenangan itu perlahan-lahan akan memudar seiring kamu sadar bahwa kondisi finansial sudah sangat terganggu. Kelima, pasti kamu tidak ingin bahagia di awal, tapi sengsara di akhir. Siapa sih orang yang tidak ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya? Bisa dipastikan semua orang pasti menginginkan hal tersebut. Namun kemudian, kebahagiaan ini juga tergantung pada diri kita. Apakah memilih kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan dalam jangka panjang? Salah satu pengingat untuk kamu yang mulai terjebak dalam perilaku boros, yaitu yang terkait kebahagiaan tersebut, pemborosan hanya akan membuatmu merasa kebahagiaan di awal, tapi sengsara di akhir. Tentu kamu tidak ingin kalau harus mengalami hal tersebut. Perilaku boros memang menyimpan dampak buruk tersendiri. Kalau kamu mulai terbuai dengan hal tersebut, renungkan pengingat tadi. Tentu kamu tidak ingin kalau hidup berakhir berantakan karena memanjakan perilaku boros. Cara agar kita tidak boros. Apakah kamu salah satu orang yang boros? Baru dapat gajian, tiba-tiba gaji sudah habis di tengah bulan. Kalau seperti itu, sepertinya harus buru-buru cari cara agar tidak boros. Kebiasaan boros merupakan kebiasaan menghabiskan uang melebihi kebutuhan dan kemampuan. Misal gaji 5 juta kemudian menghabiskan semuanya untuk biaya hidup tanpa adanya tabungan. Padahal kalau dihitung-hitung, ternyata untuk makan dan kehidupan sehari-hari, biaya hidupnya cukup 2 juta selama 1 bulan.
Lalu 3 juta lagi kemana? Itu hanyalah ilustrasi. Kalau kebiasaan boros ini terus dilakukan, kamu jadi kesulitan untuk mempersiapkan ketidakpastian di masa depan. Berikut tips agar tidak boros. Yang pertama, membuat daftar pengeluaran rutin. Cara agar tidak boros yang pertama adalah menuliskan daftar pengeluaran rutin bulanan dan harian darimu. Misalnya dalam satu hari kamu mengeluarkan uang untuk transportasi dan makan. Pengeluaran bulanan misalnya bayar listrik, tagihan telepon, bayar anak sekolah, bayar internet, dan iuran lainnya. Dengan memetakan pengeluaran rutin, kamu jadi mengetahui mana pengeluaran prioritas dalam hidup kamu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kedua, buat tabungan berencana. Kalau kamu orangnya boros, kadang cara menabung yang paling efektif adalah dengan dipaksa menggunakan tabungan berencana. Tabungan berencana akan menarik uang di rekening kamu setiap awal bulan sesuai jumlah yang telah kamu tentukan. Jadi misalnya kamu telah membuka tabungan berencana jangka waktu 5 tahun dengan setoran bulanan 1 juta, nantinya pihak bank akan menarik 1 juta setiap bulan langsung dari rekening kamu atau istilahnya auto debit. Dengan cara ini mau kamu seboros apapun tetap ada pegangan untuk masa depan kelak. Ketiga, tahan gaya hidup konsumtif. Salah satu penyebab hidup boros adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif artinya kamu rela membeli apapun yang kamu inginkan, bukan yang kamu butuhkan. Misalnya ada diskon baju, langsung beli baju. Ada diskon sepatu, ikutan beli. Padahal hal itu tidak kamu butuhkan. Jadi untuk menghindarinya, coba ketahui kebutuhan dan keinginanmu. Setelah mengetahuinya, prioritaskan segala kebutuhan kamu. Untuk keinginan boleh saja dibeli, tapi jangan keseringan. Keempat, cara agar tidak boros dengan hidup hemat. Hidup hemat bukanlah perkara yang sulit, asalkan kamu bisa konsisten dan komitmen demi kesehatan finansial. Langkah berhemat bisa diterapkan dalam banyak hal. Misalnya bagi para pekerja, bisa membawa bekal dari rumah yang lebih murah dan sehat daripada beli di luar. Kemudian membawa botol minum kemanapun agar tidak perlu lagi membeli minum di luar. Dan masih banyak contoh lainnya. Meskipun kebiasaan hemat ini terbilang simpel, namun kalau dilakukan secara rutin dan konsisten, efeknya akan terasa. Kelima, catat segala pengeluaran untuk dievaluasi. Melakukan pencatatan seluruh pengeluaran harian kamu, kelompokkan juga berdasarkan kategorinya. Misalnya untuk nongkrong, makan, transportasi, dan jajan. Di akhir bulan, kamu bisa melakukan evaluasi. Kira-kira pengeluaran untuk nongkrong dan jajan bisa dikurangi atau tidak. Sebisa mungkin kamu kurangi di bulan depan dan alokasikan sebagiannya ke tabungan. Keenam, stop berhutang secara berlebihan untuk membeli barang-barang konsumtif. Menggunakan kartu kredit atau cicilan untuk berbelanja mungkin sah-sah saja karena banyak promo yang ditawarkan. Tapi kamu harus bijak dalam belanja. Pastikan kalau barang yang kamu beli itu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, bukan kebutuhan konsumtif. Penggunaan cicilan ataupun penggunaan kartu kredit sama saja dengan berhutang. Semakin banyak menggunakannya, maka semakin menumpuk pula utang kamu. Itu sebabnya penting untuk bijak dalam penggunaannya, dan sebisa mungkin tidak menggunakan cara ini untuk membeli barang konsumtif. Itulah tadi cara agar kita tidak boros. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.